hati menggeliat mengusik renungan, mengulang kenangan saat cinta menemui cinta. Suara semalam dan siang seakan berlagu. Nah, halo. Habis visit ya? Iya, habis visit. Tadi ada pasien stroke-nya penyumbatan. Oh iya, pasien aku juga kemarin di IGD stroke juga dong. Iya, lagi banyak pasien stroke di akhir-akhir ini. Apa kita bincang-bincang dulu aja? Yuk. Yuk, boleh yuk. Di keabadian, aku tak pernah pergi. Iya dok ya, stroke sekarang lagi banyak banget ya di Ambon. Lagi sering kejadian stroke itu. Terutama kan karena di sini banyak pasien yang darah tinggi, kencing manis, kolesterolnya tinggi, dan apalagi juga banyak yang masih belum sadar pentingnya kontrol rutin dan juga minum obat yang rutin dong. Berarti itu termasuk di faktor resiko penyebab stroke-nya itu ya dok benar. ya? Itu adalah 3 penyakit utama yang jadi faktor resiko terjadinya stroke. Boleh nggak dok dijelasin ke teman-teman yang ada di sosmed Ambunten apa aja sih penyebab stroke itu dan apa aja gejalanya? Kalau penyebab stroke sendiri, terutama kita bagi dua dulu. Ada stroke perdarahan dan juga stroke penyumbatan. Kalau untuk yang stroke perdarahan, penyebab utamanya adalah darah tinggi yang tidak terkontrol. Bisa datang tekanan darahnya 200 atau 220. Itu pembuluh darah di otak akan pecah dan menyebabkan stroke. Kalau untuk yang stroke penyumbatan, bisa karena kencing manis, kemudian gula darahnya tidak terkontrol, tidak pernah minum obat, kemudian juga kolesterolnya tinggi, akhirnya lemak-lemak menumpuk di pembuluh darahnya. Selain itu, pada pasien-pasien tertentu yang ada gangguan aritmia atau gangguan jantung, itu juga bisa terjadi stroke penyumbatan karena ada emboli. Ya. Jadi utamanya adalah kontrol yang rutin ya dok betul, ya. harus kontrol yang rutin. Betul, karena dengan kontrol yang rutin kita bisa tahu sebelum penyakit itu jadi tambah parah. Jadi teman-teman boleh datang ke Ambunten, kami akan dengan senang hati menerima ibu-ibu dan bapak-bapak semua kalau datang kontrol ke Ambunten. Ya, jadi Dokter Anita tadi sudah menjelaskan juga tentang bagaimana cara pencegahannya dan sebagainya. Terus ada pertanyaan juga, mungkin beberapa teman di sosmed Ambunten juga bertanya, bagaimana sih dok kalau misalnya kita sudah punya riwayat hipertensi, punya riwayat diabetes, terus ataupun yang sudah pernah kena stroke sebelumnya, kena serangan stroke yang pertama, apa sih yang harus dilakukan oleh pasien-pasien atau keluarga pasien yang memiliki keluarga dengan keluhan yang sama? Ya, untuk teman-teman pasien-pasien yang punya riwayat pernah stroke, itu yang penting adalah mengontrol faktor risikonya. 3 penyakit terbesar yang menjadi penyebab stroke harus dikontrol. Yang pertama ada darah tinggi, harus minum obat yang teratur, kontrol teratur, makanannya dijaga, hindari yang garam berlebih, kemudian olahraganya juga harus yang teratur, bisa dilakukan 30 menit setiap hari selama 5 hari dalam seminggu. Kemudian juga untuk yang kencing manis harus dijaga, makanannya hindari yang tinggi tepung, tinggi gula, dan harus dikonsumsi obatnya, dan kontrol rutin ke puskesmas supaya bisa diketahui apakah gula darahnya terkontrol sesuai target atau tidak. Dan juga untuk kolesterol sama seperti yang 2 lainnya, harus minum obat teratur dan juga dijaga makannya. Kemudian pada pasien-pasien yang sudah pernah stroke, itu biasanya akan diberikan obat secara rutin oleh dokter untuk mencegah terjadinya penyumbatan berulang. Nah, itu juga harus diminum dan harus kontrol. Yang penting adalah kontrol supaya dilihat perkembangannya dan juga bisa mempertimbangkan apakah ada tambahan obat atau bagaimana. Betul, baik ya dok. Jadi intinya adalah kontrol ke puskesmas dan kontrol diri, baik kontrol makanannya, kontrol olahraganya, dan konsistensi lainnya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Anita tentang apa itu stroke, definisinya, gejalanya, kapan kita harus ke fasilitas kesehatan terdekat,
terus apa saja yang dilakukan kalau kita sudah punya faktor-faktor resiko ya dok ya. Mungkin dokter bisa berikan sepatah dua patah kata kepada teman-teman di sosmed Ambundan tentang stroke itu sendiri. Baik, bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau adik-adik yang punya orang tua atau punya keluarga yang punya faktor resiko terjadinya stroke, harus banyak-banyak mengedukasi sesamanya kalau lebih baik mencegah daripada mengobati, supaya tidak terjadi perburukan kondisi dan setiap hari kita selalu bisa sehat dan beraktivitas sesuai biasanya. Oke, karena waktu bersama keluarga itu adalah yang paling mahal harganya dok ya. Betul. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Terima kasih.